Hai Expertizen, ketemu lagi dengan Maria, agen properti yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam mendapatkan rumah impian mereka. Kali ini saya berada di timur Jakarta nih. Jakarta Timur ini sudah dilengkapi dengan Mall Ion dan juga IKEA. Nah, klaster yang kali ini kita review adalah klaster eksklusif ya teman-teman, karena di dalam klaster ini hanya ada 40 unit aja. Kita lihat yuk untuk rumah contohnya. Klaster ini terletak di dalam kawasan yang dikembangkan oleh salah satu developer kenamaan yang ada di Jakarta dan di Indonesia nih teman-teman, yaitu developer Medland. Medland Menteng ini merupakan kawasan pengembangan dari developer Medland yang ada di Jakarta Timur. Nah, di dalam kawasan ini pun sebenarnya sudah ada beberapa klaster-klaster yang sudah diserah terimakan. Jadi developer ini pastinya developer kepercayaan ya, karena serah terimanya selalu tepat waktu. Nah, di belakang saya ini adalah klaster terbaru yang tipe rumahnya adalah tipe rumah 7x15. Ini adalah klaster Costa Ria teman-teman. Mengusung gaya desain klasik modern dengan European style seperti ini, perpaduan warna hitam, putih, serta abu-abu sangat mencolok di dalam rumah ini. Nah, kalau kita lihat di belakang saya ini adalah rumah contohnya. Di semua klaster-klaster ya, ini rumahnya itu 3 lantai nih teman-teman, dengan lantai 3 adalah lantai etiknya. Nah, kita bisa lihat ya ke area bagian depan rumah nih. Ini saya sekarang sedang berada di bagian fasad depan rumahnya, tepatnya di bagian carport. Carport ini sudah muat ya untuk 2 mobil, dengan atasnya ini sudah tertutup kanopi yang dari dak-dakan seperti ini nih teman-teman. Nah, di bagian atasnya itu adalah sky balcony yang bisa diakses dari kamar tidur utama yang ada di lantai 2. Di bagian tampak depan dari kanopi ini masih ada sedikit kanopi yang bisa tembus dari cahaya matahari, jadi skylight masih tetap bisa masuk ya teman-teman. Nah, ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan tempered glass seperti ini nih. Nah, di sebelah kirinya masih terdapat satu lahan kecil yang bisa kamu fungsikan sebagai taman depan rumah untuk mempercantik area fasad depan rumah kamu. Kalau kamu beli tipe sudutnya pun bisa kita lihat di rumah contoh ini, aduh tamannya cantik banget ya. Bisa kamu tempatkan juga untuk area gazebo ataupun air mancur dan kolam kecil ikan, aduh cantik banget pasti. Nah, di bagian depan rumah ini sudah ada sedikit teras kecil seperti ini, dan khusus untuk kamu yang beli rumah ini sudah dilengkapi juga dengan satu CCTV yang mengarah ke bagian carport ini. Memasuki rumah ini di bagian pintu utamanya sudah dilengkapi dengan smart door lock yang canggih seperti ini nih teman-teman. Nah, kita udah memasuki rumah yang cakep ini ya. Memasuki rumah nih, sekarang saya berada di ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup spacious ya, dan mempunyai double height ceiling. Maksudnya double height ceiling itu adalah dia punya langit-langit yang tinggi, yang 2 lantainya ini ngelos gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian kepengen ruang tamunya itu berasa grand dan mewah, itu bisa banget nih pakai model yang high ceiling seperti ini nih. Nah, ini di atasnya bisa kita lihat, di atas saya ini udah dipercantik juga dengan lampu gantung yang manis seperti ini nih, dengan jendela yang lagi-lagi gede-gede ya, mengarah ke bagian depan. Dan karena di sini di hook, ini juga ada jendela samping seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk penerangan daripada rumah ini itu semuanya udah dipikirin matang-matang dan udah lengkap banget. Apalagi di sebelah daripada pintu utama kita bisa lihat ya, ada 3 panel jendela yang gede-gede banget dan bisa dibuka tutup. Selain buat penerangan juga buat sirkulasi udara nih teman-teman. Ini rumahnya itu menggunakan konsep open space nih teman-teman. Jadi walaupun dimensinya hanya 7x15, tapi nggak terasa sumpah nih di sini. Kita lihat yuk ruang selanjutnya dari ruang tamu ini. Ruang tamunya ini tersambung langsung dengan dapur kering dan juga ruang makan seperti ini nih teman-teman. Tapi di bagian belakang tuh masih ada sisa lahan yang cukup spacious yang bisa kamu pergunakan sebagai penambahan dapur ataupun perluasan dari ruang makan yang ada di sini. Tapi kalau misalnya kamu nggak kepengen renov dulu, bisa banget nih. Ruangan ini semuanya udah fungsional banget nih, karena dimensinya juga nggak terlalu kecil. Kurang lebih antara ruang tamu dan ruang makan serta dapur bersih ini tuh totalnya itu 3 meter kali 6 meter nih teman-teman. Jadi dimensinya 18 meter persegi untuk 3 ruangan ini. Dan tips buat kamu nih, nggak perlu pakai sekat kayak gini nih, enak banget. Jadi ruangan itu kerasa nggak sumpek, dan jangan pergunakan furniture yang terlalu banyak.
Nah, antara ruang makan dan halaman bagian belakang atau sisa lahan di bagian belakang ini dibatasi dengan pintu geser dari kaca yang framenya ini disamain dengan kaca bagian depan ya teman-teman. Nah, framenya ini terbuat dari aluminium yang sudah dilapisi dengan warna hitam seperti ini. Tapi di bagian tengahnya ini ada aksen ya. Karena rumah ini menggunakan model arsitek yang ke Europe-European atau ke Eropa-Eropaan, jadi semuanya ini modelnya harus disesuaikan nih nadanya. Nah, di bagian belakang ini ada sisa lahan kurang lebih sekitar 3,5 meter kali 7 meter. Ditambah juga dengan satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan juga kamar mandinya. Jadi di bagian belakang ini bisa kalian lihat ya, masih bisa untuk tempat cuci jemur, dan juga di bagian sini selain bisa dipergunakan untuk halaman belakang ataupun kamu suka pelihara ikan bisa banget nih di sini, dan kamu bisa melebarkan ruang makan ke arah sini nih, mungkin bisa kesambung dengan taman bagian belakang. Aduh enak banget kan, jadi berasa vibes-nya kayak di Bali gitu. Balik lagi nih ya, kita memasuki ke ruang makan. Sebelah kiri saya ini terdapat satu kamar mandi untuk di lantai satunya. Kamar mandi ini cukup fungsional ya teman-teman, karena sudah ada wastafelnya, toilet duduk, dan juga area untuk kamar mandi basah ataupun bagian shower nih teman-teman. Untuk lantai dan juga dinding dari kamar mandi yang ada di lantai satu ini sudah dilapisi dengan homogeneous style warna abu-abu seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian lantainya itu yang tidak licin. Nah, kamar mandi ini nih mempunyai dimensi 1 meter kali kan 2,5 meter dan berada di bawah daripada tangga. Jadi ada step down-nya ya ke arah kamar mandinya. Jadi buat kamu yang butuh banget ada orang tua yang tinggal bareng-bareng sama kalian, ini rumah yang cocok nih. Nggak perlu harus renovasi lagi karena udah ada kamar mandinya. Dan di depan saya ini sebelah daripada ruang tamu juga ada satu kamar tidur yang bisa kamu pergunakan untuk orang tua ataupun tamu. Kamar tidur yang ada di lantai satu ini tuh cukup spacious nih teman-teman, karena mempunyai dimensi 3 meter kali 3,5 meter. Di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, sudah ditempatkan satu single bed seperti ini. Di sampingnya ini masih terdapat satu meja kerja dan juga kursi seperti ini. Di atasnya ada ambalan ataupun kamu bisa tambahin lemari buku, dan di sebelah daripada tempat tidur masih terdapat satu nakas, dan di bagian depan ini terdapat satu area untuk TV dan juga ambalannya, dan masih dilengkapi juga dengan satu lemari pakaian seperti ini. Kamar tidur lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah panel jendela yang menghadap ke carport bagian depan. Panel jendela yang ada di rumah ini semua senada ya, jadi modelnya itu diserasiin antara panel jendela maupun pintu geser. Nah, ini bisa kita lihat panel jendela ini bisa dibuka tutup nih, jadi bukan hanya sebagai penerangan alami aja, tapi juga bisa sebagai sirkulasi udara. Tapi buat kamu yang nggak kepingin ada kamar di bawah ataupun pingin ruang tamunya terasa lebih lega lagi, kamar ini bisa dibongkar sih. Jadi ruang tamu kamu itu terasa akan lebih spacious lagi nih. Sekarang kita udah selesai mereview semua yang ada di lantai satu, kita naik yuk ke lantai 2-nya ya. Ikutin aku. Nah, naik tangga ini nggak terasa terlalu capek ya, karena anak tangganya ini dibuat ramah sekali buat kaki dan dengkul kita nih. Jadi lutut kita nggak capek karena anak tangganya nggak terlalu tinggi. Nah, di bagian tangga ini bisa kita lihat ya, sudah dilengkapi dengan railing yang terbuat dari kayu, dan di bawahnya itu besi yang sudah di-coating dengan cat berwarna putih nih. Jadi rumah ini modelnya minimalis ya teman-teman, walaupun agak sedikit interiornya ataupun eksteriornya itu ada sedikit tema-tema klasik, jadi klasik modern gitu. Nah, untuk di bagian lantai yang ada di lantai 2 dengan lantai yang ada di lantai 1 semuanya sudah menggunakan homogeneous style. Di bagian tangga ini menghadap ke arah belakang sudah dilengkapi dengan jendela seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau siang hari kamu nggak perlu khawatir tanpa nyalain lampu, ini masih kelihatan ke area bagian belakang rumahnya ya. Di bagian atas daripada jendela ini pun adalah jendela yang bisa kamu buka untuk sirkulasi udara di lantai 2. Di depan daripada tangga bisa kita lihat ya, ini sudah terdapat satu kamar tidur anak yang cukup spesial seperti ini nih teman-teman.
Nah, kamar tidur anak ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela untuk sirkulasi udara maupun pencahayaannya. Kamar anak ini dimensinya cukup luas ya, karena mempunyai dimensi 3 meter kali 3,5 meter nih teman-teman. Kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, sudah ada satu single bed seperti ini, satu meja belajar seperti ini dengan kursinya, dan di sebelah kiri daripada ranjang ini masih bisa ditempatkan lemari pakaian ya teman-teman. Dan di bagian depannya ini adalah tempat untuk menaruh TV, jadi cukup spesies banget nih. Nah, di lantai 2 ini selain kamar tidur anak juga terdapat satu kamar tidur utama. Nah, untuk kamar mandinya ini sharing ya teman-teman, satu kamar mandi di lantai 2 ini yang pintunya itu bisa dibuka menghadap ke lorong bagian depan dan juga ke dalam daripada kamar utama. Kamar mandi yang ada di lantai 2 ini cukup spesies ya teman-teman, walaupun ukurannya terbilang agak mungil nih. Jadi dimensi daripada kamar mandi ini tuh 1,5 kali 3 meter nih, tapi udah lengkap banget, udah ada wastafelnya, sudah ada toilet duduk, dan juga ada untuk area shower atau kamar mandi basah seperti ini. Ingat ya, kalau di kamar mandi basah dan kamar mandi kering itu biasanya pasti ada perbedaan level nih di bagian lantainya. Nah, kalau untuk di rumah contoh ini kan ditambahin sama aneka aksesoris tambahan nih teman-teman, seperti kayak gini nih. Ini ada divider yang dari kaca. Nanti kalian sih nggak dapet ya yang divider dari kacanya ini atau ambalannya, tapi kayak shower head dan klosetnya, jet washer, serta wastafelnya pasti dapat. Yang nggak dapet itu hanya pernak-pernik tambahannya aja nih. Kayak ini kan tambahan dari ada backdrop yang di bagian belakang dari wastafel, sama ada lemari gantung yang ada di bawah wastafel nih teman-teman, dan cerminnya juga. Nah, itu adalah optional ya, atau tambahan interior. Kalian akan mendapatkan yang seperti ini persis, dengan bagian lantai dan juga dindingnya ini sudah dilapisi dengan homogeneous style berwarna abu-abu seperti ini nih teman-teman. Kamar mandi ini mempunyai 2 akses pintu ya. Selain pintu yang mengarah ke bagian lorong yang dekat tangga, juga terdapat pintu geser seperti ini yang mengarah ke bagian kamar utama daripada rumah ini. Nih, langsung kan masuk ke area walk-in closet daripada kamar tidur utama. Nah, pintu kamar tidur utama yang dari tangga yang ada di sini ya. Jadi ini adalah pintu ke kamar mandinya. Kita sekarang bahas yuk untuk kamar tidur utamanya. Di sini kalau di rumah contoh ini ada divider yang membedakan antara kamar tidur dan juga walk-in closetnya. Tapi nanti teman-teman akan dapatnya ngeplong ya. Kamar tidur utama ini cukup spacious ya teman-teman. Makanya walaupun dipisahin dengan divider, tetap aja masih berasa leganya, karena total dimensi untuk kamar tidur ini adalah sekitar 5,5 meter dikalikan dengan 3,6 meter nih teman-teman. Kita lihat nih di depan saya ini sudah ada ranjang king size seperti ini, yang sebelah kanan kirinya ini ditempatkan nakas tuh masih ada space lagi ya teman-teman. Apalagi di bagian backdropnya ini modelnya melengkung, lucu banget nih, bisa buat inspirasi kamu kalau mau ngedesain rumah. Di sisi ini bisa kita lihat ya, yang menghadap ke area depan rumah itu juga sudah dilengkapi dengan satu jendela, tapi jendelanya nggak bisa buka tutup ya teman-teman, untuk penerangan cahaya alami. Apalagi di bagian ini nih yang paling penting adalah bagian kesukaan saya, yaitu sky balcony-nya. Dari master bedroom ini bisa langsung terkoneksi dengan sky balcony-nya nih teman-teman. Jadi seolah-olah kamar kamu ini punya serambi sendiri ya di bagian depan. Nah, ini sky balcony ini letaknya itu di atasnya carport, jadi mengarah ke fasad bagian depan rumah. Antara master bedroom dengan sky balcony ini dibatasi dengan pintu geser seperti ini ya teman-teman. Ini pintu geser yang mirip dengan yang ada di ruang makan berbatasan dengan halaman belakang. Nah, ini bisa digeser, terdiri atas 3 lembar daun pintu yang lagi-lagi dari kaca tempered glass ya teman-teman, yang pinggirannya ini rangkanya aluminium dengan aksen seperti ini nih. Sky balcony-nya ini cukup gede ya, mempunyai dimensi 5 meter kalikan 3,5 meter kayak gini nih teman-teman, dengan tambahan railing seperti ini yang dari besi dikasih warna abu-abu dan ada tempered glass-nya. Jadi sky balcony ini tuh udah cantik banget dan mengarah ke bagian depan rumah.
Untuk klaster Kostaria ini pun itu letaknya itu di pinggir jalan utama daripada klaster Medland nih teman-teman. Jadi kalau kamu mau mengakses ke arah pintu depan gate utama klaster Medland ini deket banget. Jadi kalau kamu mau naik Transjakarta ataupun mau naik tol itu deket banget, tinggal belok ke kanan ataupun ke kiri mau naik tol, ada 2 tol di sini loh. Nah, kita masuk lagi yuk ke bagian wardrobe-nya atau walk-in closet-nya kamar utama nih. Nah, tempat ini cuma dipisahin sama divider seperti ini nih teman-teman. Yang di bagian belakangnya kita bisa lihat di rumah contoh ini diperuntukkan sebagai tempat untuk naruh tas, tempat dandan, dan sebelah kiri saya ini ada lemari dan juga ambalan-ambalannya. Sekarang kita sudah selesai mereview semua yang ada di lantai 2 dan kita naik ke lantai favorit saya, yaitu lantai 3 atau attic floor. Oh, naik tangganya nggak capek kan? Walaupun 3 lantai, tapi tangganya ramah untuk lutut kamu. Sekarang kita berada di lantai attic atau lantai 3 daripada rumah klaster Kostaria Medland Menteng ini. Di attic floor ini mempunyai dimensi yang cukup lumayan lega nih teman-teman, yaitu 6 meter dikalikan 3 meter yang dibagi menjadi 2 ruangan nih. Ini ruangan yang indoornya, dan melewati pintu kaca geser ini kita akan ketemu dengan area outdoornya. Kita bahas dulu tentang indoor areanya dulu ya. Di attic floor ini bisa kamu jadikan buat kamu ruangan untuk menonton TV, atau mungkin kamu hobi main game, atau mungkin kamu suka baca buku nih. Cocok banget nih pojokan ini untuk membaca buku. Nah, bisa juga diperuntukkan sebagai tempat untuk tamu seperti ini nih teman-teman. Kalau kita lihat di rumah contoh ini lemarinya multifungsi, bisa dibuka terus jadi bed kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ada saudara kamu yang dibutuhkan ya tambahan ruangan lagi untuk tempat tidur, bisa banget nih. Ini jadi inspirasi kamu dibuka tutup untuk tempat tamu kamu menginap. Di lantai ini pun sudah dilengkapi juga dengan satu jendela seperti ini ya. Jendela ini menghadap ke fasad bagian depan rumah. Ini jendelanya bisa dibuka tutup untuk sirkulasi maupun penerangan cahaya. Selain daripada sirkulasi dan penerangan yang bisa didapatkan ke area outdoor. Yang ada terletak ini, kalau kebuka nih, ini adalah outdoor ini mengarah ke bagian samping rumah. Sekarang kita mereview untuk bagian balkon outdoor yang terletak di bagian samping rumah nih teman-teman. Di sini udah terdapat 2 lampu yang cakep banget nih ya. Lampunya tuh gayanya sedikit klasik-klasik tapi rada kontemporer gitu ya. Sesuai sama gaya desain yang ada di rumah ini. Jadi ini bentuk atapnya nih, atapnya menggunakan atap bitumen ya teman-teman. Nah, ini adalah dinding daripada outdoor area balkon yang ada di lantai attic ini. Ini dindingnya ini menggunakan bata ya teman-teman, tembok seperti ini, jadi solid, nggak usah khawatir takut jatuh atau gimana. Untuk bagian temboknya juga dicat menggunakan warna abu-abu tua seperti ini, yang di bagian bawahnya itu sudah ada garis untuk tali air ya teman-teman. Di bagian balkon ini sudah dilengkapi dengan satu saluran pembuangan yang tertutup seperti ini ya teman-teman. Kalau kamu beli yang tipe badan, ini mungkin di samping daripada rumah ini adalah rumah tetangga kamu nih ya. Jadi kalau kamu ingin privacy yang lebih, bisa aja kamu tambahkan sedikit tembok, ataupun mungkin model-model yang kayak sekarang ini bisa ada vertical garden gitu ya, sehingga terpisah dari rumah tetangga kamu nih. Selain dilengkapi dengan smart door lock, di rumah ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah CCTV nih teman-teman. Jadi 1 di bagian carportnya dan 3 lainnya itu masing-masing di tiap lantainya. Nah, selain daripada itu masih ada promo-promo nih teman-teman. Apalagi harganya itu starting dari 2,5 miliaran aja sebelum PPN ya. Jadi rumah ini tuh masih terjangkau banget nih bagi kamu yang ingin punya rumah tetap di Jakarta. Untuk klaster ini juga sudah dilengkapi ya dengan gate dan sistem keamanan 24 jam. Lokasinya daripada rumah ini pun tuh deket banget tuh. 5 menit aja ke Mall Aeon dan juga IKEA. Dan lokasi perumahan
ini juga sudah ditunjang oleh 2 akses tol nih teman-teman. Jadi kamu jangan khawatir karena banyaknya akses menuju ke kawasan daripada rumah Kosaria Medland Menteng ini. Di bagian depan ini mengarah ke jalan raya hanya 1 km dari rumah ini kamu akan langsung ketemu dengan halte busway dan juga nantinya akan ada halte untuk MRT. Untuk cara bayar yang bisa kamu pilih mulai dari cash keras, cash bertahap hingga 18 kali, dan juga KPR nih teman-teman. Untuk KPR, DP 10%-nya itu disubsidi 5% loh teman-teman oleh developer, jadi kamu hanya perlu membayar 5%-nya aja dan bisa dicicil sampai dengan 3 kali. Selain promo-promo cara bayar, juga terdapat hadiah langsung berupa 3 unit AC nih teman-teman. Nah, kamu kalau ingin dapetin harga yang spesial, bisa langsung survei dengan Maria dan kamu akan mendapatkan penawaran yang terbaik dari Maria. Kontak aku ya di 087 88 15 11188. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk follow aku dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update-update tentang properti dan juga rumah-rumah terbaik yang ditawarkan saat ini. See you!